Aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Fasilitator Marloli SPD MSI. Oleh Arlon SAG, calon guru penggerak Angkatan 9. Pengajar praktek Abdurrahman SPD. Alhamdulillah kita punya waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Iya Pak, ini ada beberapa hal yang ingin kita berdiskusi bersama sepertinya nih Pak. Ada problem sepertinya saya dalam menghadapi siswa-siswa saya ini. Apa itu kira-kira problemnya yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita bagi hari ini? Iya Pak, begini Pak. Saya itu kan setiap hari Senin ini itu mengajar di kelas 3 IPS. Nah, mata pelajaran saya kan akuntansi. Saya jadi kurang semangat atau bagaimana ya Pak namanya, melihat situasinya yang mana anak-anak itu pas jam-jam terakhir itu selalu tidur. Selalu tidur dan tidak memperhatikan saya di dalam proses PBM-nya Pak. Jadi kira-kira dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita kira-kira yang ingin Bapak dapatkan hari ini? Iya, tujuan saya berbicara seperti ini, tentunya saya menginginkan nantinya setelah kita berbicara, ngobrol seperti ini, ada hendaknya perubahan terhadap cara siswa-siswa saya di dalam melaksanakan proses PBM itu, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang ingin coba Ibu lakukan? Perubahannya kira-kira yang saya ingin lakukan yaitu kira-kira saya menginginkan anak-anak ini bisa fokus terhadap materi yang saya ajarkan, Pak. Ya. Kira-kira rencana spesifik yang ingin Ibu lakukan ini apa kira-kira? Rencana spesifiknya tentunya saya ingin merubah cara anak-anak ini dalam proses PBM. Saya menginginkan nantinya di dalam pembelajaran itu diberi sentuhan-sentuhan lain seperti memasukkan media pembelajaran, memasukkan kehadiran utuh atau mindfulness ke dalam proses PBM-nya. Itu yang saya inginkan, Pak. Seperti itu ini rencana yang ingin Ibu lakukan ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu? Ya, di sekolah ini kita punya dua guru yang sama, guru ekonomi, itu Bu Roza. Saya rasa Bu Roza ini bisa membantu saya dalam mendukung dari apa yang sudah saya rencanakan. Kira-kira mungkin ada yang lain mungkin yang bisa, mungkin rencana inginkan ini mungkin ada yang jangka pendek atau mungkin ada yang jangka panjang. Iya, untuk jangka pendeknya itu tadi Pak. Saya menginginkan siswa ini hadir utuh dan bagaimana dia bisa berkonsultasi, menjadi nilainya menjadi lebih meningkat. Dan untuk jangka panjangnya tentunya dia bisa lulus 100% di sekolah ini. Berarti kita kepengen dia lulus. Kalau kita pakai skala ya, skala dari apa yang Ibu alami ini, kira-kira dari skala 10, kira-kira sekarang saat ini sedang berada di skala mana? Iya, saya rasa skalanya sekarang ini baru sampai skala 6 Pak. Nah, saya menginginkan sampai skalanya skala 9 lah kira-kira Pak, untuk bisa utuh. Kira-kira untuk mencapai skala dari skala 6 menuju skala 10 itu, kira-kira rencana apa yang lebih spesifik yang bisa Ibu lakukan? Ya, rencana yang lebih spesifik tentunya saya merubah model nantinya pembelajaran saya Pak, ke arah yang lebih dinamis. Misalnya membawa anak-anak itu keluar ruangan atau dengan metode-metode lain yang lebih efektif. Mungkin kalau model-model yang lama yang Ibu gunakan, model seperti apa? Model yang lama tentunya hanya dengan manual saja Pak. Gitu, ya. Jadi kita ingin
merubah ke model yang agak lebih kekinian ya, Bu, ya? Iya. Oke, bagus sekali, Bu. Jadi kira-kira, Bu, yang akan mendukung Ibu tadi itu ada tadi Ibu sampaikan ada teman sejawat, ada dalam jangka waktu panjang. Kemudian kira-kira yang Ibu lakukan ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab, kapan akan Ibu laksanakan? Iya Pak, sekarang kita kan udah mau ujian semester ya Pak ya. Mungkin awal tahun ajaran saya akan coba melaksanakan cara yang saya lakukan itu Pak, secara yang sudah saya rencanakan itu seutuhnya Pak, dengan bantuan dari teman-teman sejawat tadi. Oke. Bagus sekali Bu, jadi saya pikir ini sebuah pola perubahan yang luar biasa untuk memajukan pendidikan, dan saya kira apa yang Bu Desi sampaikan ini merupakan hal yang bisa memajukan kita. Andaikan semua guru punya pemikiran seperti itu, tentulah akan memajukan sekolah kita. Iya Pak. Mungkin itu Bu Desi yang bisa saya sampaikan dari apa yang Bu Desi sampaikan kepada saya hari ini. Mungkin ada lagi mungkin yang Ibu pertanyakan? Cuma itu aja Pak. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mungkin saya ingin nanyakan gimana perasaan Ibu setelah? Senang Pak, sudah ada agak lega sedikit karena sudah berbagi dan sudah ada masukan-masukan dari Bapak. Ya, mudah-mudahan memberikan efek positif lah kepada kita. Demikian saja Bu Desi, terima kasih. Saya yang minta terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak datang hari ini? Siapa yang tidak datang? Zahid? Kenapa? Ada kabar? Sakit mungkin ya? Siapa yang minta rumah dengan Zahid? Ada kabar? Tidak. Berarti Zahid yang tidak hadir ya, Ibu catat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, sebelum kita mulai ke materi, anak-anak Ibu semua, sebelum kita mulai ke materi, sesuai dengan program pemerintah, yaitu program Bapak Gubernur, kata Bapak Gubernur apa programnya? Sebelum masuk pelajaran, kita mengaji dulu. Nanti setelah terakhir kita bernyanyi. Jadi program gubernur kita pagi menyanyi, siang bernyanyi. Nah sekarang kita ikuti program itu. Afifah, Ibu mau dengar? Afifah membaca
silahkan dibuat. Silahkan dibuat keyakinan kelas kita, keyakinan kita. Apa yang ingin kita sepakati bersama ya di dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalau sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sekarang silakan. Siapa yang sudah membuat kesepakatan kelas kita? Iya, silakan satu-satu. Ya, sampai sini dulu nak. Dan kita bacakan nanti sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan. Iya, berdoa sebelum memulai pelajaran sudah ya? Ya. Yang lain, siapa lagi yang bisa? Duduk, silakan duduk tempel. Tas dibuka nak. Bagus. Dodo bilang kesepakatan kelasnya mendengarkan penjelasan yang diberikan guru. Sepakat? Tepuk tangan buat Dodo. Terus, Alia, Afifah, apa kesepakatan kelasnya yang dibuat oleh Buka? Menggunakan HP apabila sudah diperlukan. Setuju? Tepuk tangan. Siapa lagi? Oke, Farel. Iya, Gil. Oke, Agil bilang apa ini? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju? Nah, sekarang kelasnya sudah bersih? Ya. Tolong pilih sampahnya yang ada di sana. Ada juga lagi? Oh, apa lagi kesepakatannya nak? Banyak ini. Nanti kalau banyak-banyak kesepakatannya nanti harus dikerjakan ya. Kalau kesepakatannya banyak harus dilaksanakan. Kesepakatan menurut si Alia mengingatkan teman jika tidak mengingatkan teman jika melakukan kesalahan dan saling mendukung ya. Itu ya, tepuk tangan. Oke. Sudah dengar Ibu, kesepakatan sudah dibuat. Itulah hasil presentasi dari kami yang disampaikan oleh saudari Afifah. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Iya. Tepuk tangan dulu lah untuk kelompok. Baik, saudara Afif, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Apakah ada kelompok lain yang Berdiri tak berdiri? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif Lutfi, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apakah ada kelompok lain yang mempengaruhi permintaan? Bagaimana kelompok 1? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain yang Anda buat itu? Kira-kira masih ada? Harga, selera, pendapatan, intensitas kebutuhan, harapan harga masyarakat. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada tambahannya? Apakah menurut Anda ada?
karena berhubungan dengan Pak. Jadi karena di pasar itu banyak terjadi perkiraan kecil. Sampai tadi di dalam pembelajaran ini apa Pak? Sebenarnya dari pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan itu kita menginginkan peserta didik itu mampu menguasai materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat, termasuk dengan indikator-indikator yang kita harapkan dari peserta didik kita itu ketika dia belajar, sehingga dia nanti kegiatan pembelajaran itu tidak ngambang tapi bisa dia fokus ke tujuan pembelajaran. Jadi Bapak tadi menggunakan media yang Bapak gunakan apa Pak? Tadi kita menggunakan ada media PPT juga kita gunakan, kemudian juga kita menggunakan memberikan siswa-siswa kita itu aktif, kita memakai kertas planning itu, kita berdiskusi secara berkelompok. Kemudian sebelumnya kita juga mengawali dulu dengan diagnostik kebutuhan peserta didik di dalam belajar, seperti ada mungkin yang audio, ada yang auditory, ada yang kinestetik, kita lakukan itu, kemudian kita laksanakan supaya pembelajaran berdiferensiasi itu dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Kalau dihitung dari skala, kira-kira Bapak berada di skala berapa dalam pembelajaran tadi? Baik ya. Saya rasanya kalau untuk menilai diri sendiri kurang pas kan. Iya Pak. Tapi tentu saja kita dalam pembelajaran itu mungkin masih ada kelebihan. Kalau saya mungkin memberikan skala mungkin dari 1 sampai 8. Yang kurang-kurang itu mungkin ada kekurangan. Apa harapan Bapak untuk pembelajaran yang berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya saya punya keinginan peserta didik kita itu punya semangat dalam belajar, kemudian materi yang kita sampaikan itu dapat terserap dengan baik sehingga apa yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik. Artinya kita mencoba menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga pembelajaran yang menuntun kepada pelajar. Baiklah Pak, mungkin itu yang bisa kita lakukan di pasca observasi ini. Semoga untuk masa kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.